Hujan Oktober masih terdengar sama persis seperti malam ayahku berkata, "Keluarlah." 3 jam kemudian, seorang asing menemukanku di pinggir jalan. Orang satu-satunya yang percaya padaku. Aku pikir diusir dari rumah adalah titik terendah, sampai aku menemukan bukti tidak hanya ditanam di kamarku, tapi juga dirajut dalam dokumen hukum. 13 tahun kemudian, ayahku ingin bertemu. Aku akan kembali untuk mengakhiri permainan yang kakakku pikir dia menang. Namaku Adila Wijaya dan selama 13 tahun terakhir aku telah merancang hidup yang penuh presisi. Aku tinggal di apartemen lantai 28 di Jakarta Selatan, kota yang kupilih karena jauh dari kelembaban menyengat desa Bukit Hijau, Jawa Barat. Apartemenku adalah kuil variabel yang terkendali. Semuanya punya tempat. Buku-bukuku disusun menurut tinggi punggung. Kopiku digiling dengan kekasaran tertentu setiap pagi. Aku bekerja di bidang risiko dan kepatuhan untuk perusahaan multinasional besar. Pekerjaan yang membayarku untuk melihat kekacauan dan menyusunnya menjadi kolom data yang rapi. Aku pandai melakukannya karena aku belajar dengan cara sulit bahwa jika kau tidak mengendalikan narasi, orang lain akan menulis ulang sejarahmu. Malam ini, presisi itu mulai gagal. Hujan turun di Jakarta. Bukan gerimis halus yang biasa, tapi hujan deras yang menghantam kaca jendela ruang tamu seperti kerikil. Suaranya agresif, genderang tanpa henti yang menembus heat bone dan menusuk tengkorakku. Suara yang sama persis. Membawa bau aspal basah dan daun busuk kembali ke hidungku, mengalahkan aroma lilin mahalku. Aku berusia 28 tahun, wanita dewasa dengan tabungan pensiun dan reputasi dingin seperti es. Tapi suara hujan ini mengurangiku menjadi gadis 15 tahun yang berdiri di teras, menatap pintu tertutup. Di meja granit yang kubeli dengan uangku sendiri ada surat. Datang 2 hari lalu, dikirim ke alamat yang tak pernah kuganti, rumah Nenek Juniati. Nenek Juniati adalah satu-satunya alasan aku selamat masa remaja. Dia meneruskan surat itu dengan catatan lengkap, "Boco, lalu telepon aku." Aku sudah boco 6 kali. Tulisan tangan ayahku goyah, lingkaran hurufnya gemetar, mengkhianati penurunan neurologis yang tak membuatku iba, hanya fakta dingin. Alamat pengirim dicap tinta biru, Panti Perawatan Sejahtera. Kedengarannya seperti resor, tapi pencarian cepat di laptopku mengungkapkan opo adanya. Fasilitas perawatan lansia bersubsidi negara, 3 desa dari Bukit Hijau. Surat dari Gunawan Wijaya, ayahku. Setelah 13 tahun sunyi senyap, dia menulis bahwa hatinya gagal dan dia ingin bertemu sebelum pergi. Adila, aku tahu berakhir buruk. Aku bilang keluar malam itu, tapi harap kau bisa datang. Aku menatap kertas itu sampai koto-koto kabur. Dia menulis keluar seolah itu hal sepele seperti suruh keluar dapur saat masak. Dia tidak tahu bobot 2 koto itu. Bukan hanya pengusiran dari rumah, tapi pengusiran dari masa kanak-kanak. Aku berjalan ke ruang kerja tanpa menyalakan lampu. Kilat menyinari langit Jakarta seperti stroboskop. Aku membuka laci aman di lemari arsip dan mengeluarkan map tebal yang kusebut file badai. Nenek Juniati membuatku mulai menyimpannya saat aku 16 tahun, beberapa bulan setelah malam itu. Isinya terorganisir kronologis, formulir masuk rumah sakit kabupaten tanggal 26 Oktober 13 tahun lalu, hipotermia, syok, memar seperti jatuh. Laporan polisi yang dibuat Budian Mulyani. Lalu lapisan lebih dalam, fotokopi mutasi ban, rekaman chat admin yang menunjukkan sosok berhodie menarik rep 8 juta dari rekening ayahku, tinggi badannya jelas lebih tinggi dariku. Catatan apotek untuk resep obat penghilang rasa sakit yang ditemukan di laci pakaian dalamku, resep atas nama Bimo Harun. Aku menelusuri tepi kertas yang sudah rapuh. Ayahku pikir ini hanya tentang anak remaja pemberontak yang diusir dan dendam. Dia pikir ini pertengkaran keluarga
yang bisa diobati di ranjang kematian. Dia salah. Dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, sementara dia hidup bahagia dengan Rino dan Moyo, aku membangun karir analisis forensik penipuan. Dia tidak tahu aku sudah menganalisis kertas ini ribuan kali, menemukan pola, ketidaksesuaian, timeline mustahil. Aku tidak kembali ke Bukit Hijau untuk memegang tangannya. Aku kembali untuk mengakhiri permainan. Rino pikir dia menang. Dia pikir dia berhasil mengusir anak bermasalah, mempertahankan warisan, dan tetap jadi putri emas. Dia pikir 13 tahun diam berarti aku menyerah. Aku mengambil ponsel dan buka aplikasi penerbangan. Aku pesan tiket satu arah ke Bandung besok pagi. Aku akan sewa mobil dan berkendara 2 jam ke Desa Bukit Hijau. Aku akan masuk ke panti perawatan itu, menatap Gunawan Wijaya di moto, lalu menatap Rino. Kenangan malam itu kembali menamparku. Bukan hanya hujan. Orang fokus podo badai karena dramatis. Tapi hujan hanya air. Yang tak pernah sembuh adalah setting panggung itu. Aku memejamkan moto dan kembali ke lorong rumah moso kecilku. Bau polesan lemon yang dipakai Moyo. Tumpukan uang 20 ribuan di meja riasku, terbentang rapi agar tak terlewat. Botol obat mengintip dari bawah bantal. Itu panggung teater yang disutradarai kakakku, diproduksi pacarnya, dan diam-diam disetujui Moyo serta ayahku. Aku tidak mencuri, teriakku pecah. Aku tidak tahu bagaimana itu sampai di sono. Berhenti berbohong, jerit Rino, air moto mengalir, tapi air moto itu berhenti begitu ayah membalikkan badan. Aku takut padanya, ayah. Dia pakai narkoba. Dia mencuri dari kita. Bagaimana kalau dia menyakiti Moyo? Bagaimana kalau dia membakar rumah? Itu kelas master manipulasi. Tapi yang terburuk adalah yang kutemukan 3 tahun kemudian saat berusia 18 tahun dan mengakses catatan keuangan yang ditinggalkan ibuku. Dono pendidikan dan polis asuransi jiwa yang seharusnya terkunci sampai aku 18 tahun sudah kosong. Dan bukan hanya diambil ditransfer, ditandatangani dengan nomoku podo hari-hari aku masih di sekolah. Tanda tanganku podo slip penarikan dari ban yang tak pernah kumasuki. Malam badai itu bukan sekadar usir anak nakal. Itu likuidasi. Mereka butuh aku hilang agar bisa menjelaskan uang hilang. Mereka butuh aku jadi pecandu, pencuri, pelarian, agar saat rekening nol, mereka bisa bilang Adilo yang ambil semuanya sebelum pergi. Mereka curi masa laluku, reputasiku, dan masa depanku. Lalu lempar aku ke badai untuk menutupi jejak. Jam dinding microwave menunjukkan pukul 11 malam di Jakarta. Itu berarti pukul 1 dini hari di Jawa Barat. Nenek Juniati pasti sudah tidur, tapi dia bilang telepon sojo. Aku tekan nomor. Telepon rumah berdering 4 kali. Halo. Suaranya serak karena tidur tapi waspodo. Ini aku, kataku suara stabil. Aku dapat suratnya. Dan aku pulang besok malam. Odo jedo. Bagus, koto nenek. Sudah waktunya. Dia pikir dia ingin bertemu. Dia tidak tahu siapa yang akan masuk pintu itu. Nenek Juniati berkata tajam, Gunawan bodoh selalu. Dia biarkan Moyo dan Rino tarik hidungnya. Tapi Adilo, kalau kau akan hadapi mereka, jangan masuk dengan amarah sojo. Amarah bagus sebagai bahan bakar, tapi buruk sebagai peto. Aku pegang map badai. Itu sejarah, koto nenek. Kau butuh amunisi. Suaranya turun rendah. Aku simpan sesuatu lain. Aku tidak masukkan ke map karena aku tidak mau kau pegang sampai kau siap pakai. Angkat dasar palsu di peti cedar kaki ranjangku. Odo amplop biru direkat di bawahnya.
Amplop biru itu peninggalan ibuku 3 minggu sebelum dia meninggal karena aneurisma. Kalau mereka pernah usir Adilo, kalau mereka ambil yang jadi haknya, buko ini. Nenek buko kemarin. Itu membuktikan malam pengusiran bukan hanya rencana Rino curi uang. Itu mulai jauh sebelumnya. Dan membuktikan ayahmu bukan korban kebohongan Sojo. Aku berdiri di dapur, nodo sambungan masih berdengung. Kilat menyinari map badai di lantai. Aku pikir aku punya semua potong. Ternyata aku salah. Aku bukan kembali menghukum kejahatan 13 tahun lalu. Aku masuk kitab yang masih aktif. Aku packing tas, map badai, dan gaun hitam bukan untuk pemakaman, tapi untuk membakar rumah mereka. Untuk mengerti kenapa aku kembali ke desa yang pernah ludahi aku, kau harus paham arsitektur rumah yang kugunakan. Bukan balok dan dinding rumah tingkat di Jalan Elm. Maksudku dinding emosional yang menopang. Saat umur 10 tahun, ibuku meninggal karena aneurisma mendadak. Fondasi rumah retak. Ayahku Gunawan tidak pergi secara fisik. Dia pulang jam pukul 5.30 setiap hari, makan malam, nonton berita, tapi pria di kursi malas itu cangkang kosong. Dia mundur ke kabut abu-abu kesedihan. Dia berhenti memutuskan. Dia berhenti memperhatikan. Di kekosongan itu, Rino yang berusia 14 tahun mengambil alih. Di moto tetangga desa Bukit Hijau, Rino adalah Santo. Tetangga bawa makanan dan bisik betapa beraninya dia. Tapi di dalam rumah, Rino bukan naik karena ikhlas. Dia naik karena sadar kalau dia pegang kunci rumah, dia pegang kekuasaan. Saat aku 12 tahun, Rino bukan lagi kakak. Dia penjaga gerbang ayah. Kalau aku butuh uang jajan, harus minta Rino. Kalau mau ke rumah teman, harus izin Rino. Dia saring informasi ke ayah, hilangkan yang bisa ganggu apatnya. Lalu datang Moyo 2 tahun setelah ibu meninggal. Ayah bertemu Moyo di toko bangunan. Moyo bukan ibu tiri jahat yang teriak atau pukul. Moyo berbahaya karena diam dia pindah ke rumah dengan senyum yang tak sampai moto. Selalu ulang mantra, aku cuma mau damai. Artinya emosi tidak enak dianggap serangan pribadi. Aku 12 tahun, berkabung, berantakan. Aku sopan tapi tolak panggil dia ibu. Moyo anggap diamku penghinaan. Dia mendesah keras saat aku keluar kamar, tatap ayah dengan moto basah. Label mulai dari Rino. Untuk jaga status penyelamat keluarga, dia butuh kontras. Aku jadi masalah itu. Mulai sabotase kecil, Rino bilang waktu bus salah saat lomba paduan suara. Saat aku konfrontasi, dia pura-pura bingung. Ayah mendesah dan bilang jangan salahkan kakakmu atas kesalahanmu sendiri. Sebulan kemudian aku ditinggal nunggu di pinggir lapangan sepak bola 2 jam saat hujan. Saat aku pulang basah kuyup, keluarga sudah makan malam. Rino pura-pura kaget. Moyo sentuh lengan ayah. Lihat dia, Gunawan. Dia dramatis sekali. Mereka bangun vile, Adilo pelupo. Adilo tidak bertanggung jawab. Adilo punya masalah sikap. Aku coba lawan sekali. Aku pojok ayah di garasi saat dia bongkar mesin. Aku bilang Rino bohong. Aku bilang Moyo dingin saat ayah tidak odo. Ayah lap tangan di kain dan tatap aku dengan moto lelah. Adilo, kau cuma iri podo kakakmu. Rino lakukan segalanya untuk keluarga ini. Kenapa kau tidak bisa akur? Saat itu aku sadar aku yatim piatu. Ibu mati, ayah memilih kebenaran terlalu repot. Tapi di bawah dinamika keluarga odo arus kedua, Wang. Ibuku akuntan, pintar, teliti, paranoid soal masa depan. Sebelum meninggal dia buat struktur keuangan, dono pendidikan dan polis asuransi jiwa dalam trust. Ketentuannya ketat.
Uang untuk pendidikan dan kesejahteraan. Mayoritas terkunci sampai 18 tahun. Rino dapat akses bagiannya dulu dan habiskan cepat untuk mobil convertible baru, baju desainer, dan gaya hidup mewah meski kuliah jarang hadir. Lalu dia bertemu Bimo Harun. Bimo 24 tahun, pakai parfum murah, bicara koto-koto bisnis. Dia bilang dirinya pengusaha. Ide bisnisnya gagal semua tapi butuh modal. Rino jatuh cinta. Dia biayai gaya hidup Bimo, bayar sewa, bayar liburan ke Bandung. Saat aku 15 tahun, Rino diam-diam tenggelam utang kartu kredit. Anak emas bangkrut. Moyo berhenti jadi penonton dan jadi arsitek. Moyo sadar dia tak punya hak legal atas uang itu. Uang milik anak-anak. Kecuali struktur keluarga berubah. Suatu sore Moyo taruh tumpukan dokumen di depan ayah saat makan. Ini hanya restrukturisasi, Gunawan. Dengan pasar seperti ini, kita rugi nilai rekening anak-anak. Teman di bank bilang kita harus konsolidasi ke trust keluarga agar bisa kontrol investasi. Ayah benci kertas. Aman, tanya ayah. Moyo bohong, lebih aman. Ayah tanda tangan. Dia baru saja tanda tangani perlindungan hukumku hilang. Dia beri Moyo dan Rino kuasa sebagai wali jika kondisi penerima tidak stabil. Mereka punya mekanisme. Tinggal butuh pemicu. Rino butuh bayar utang dan jaga Bimo senang. Moyo butuh uang untuk nyaman dan bayar utang lomo yang aku temukan bertahun kemudian. Mereka butuh bagianku. Tapi kalau aku anak semua biasa, uang tetap terkunci. Mereka butuh alasan darurat. Kalau aku anak bermasalah butuh pengobatan atau pelarian yang curi keluarga, wali bisa likuidasi aset untuk bayar kerusakan. Ketegangan rumah berubah. Rino berhenti jahat dan jadi waspodo. Dia masuk kamarku, motos canrak, meja, lemari. Dia cari tempat tanam bukti. Suatu sore Bimo datang makan malam. Dia duduk di depanku, kunyah mulut terbuka, pakai jam tangan lebih mahal dari mobil ayah. Jadi adilo, Rino bilang kau lagi fase pemberontak. Aku jawab datar, aku sedang Bimo kedip ke ayah, moso remojo susah. Kadang kita buat kesalahan yang mahal. Rino tendang kakinya di bawah meja. Moyo bersihkan meja sambil bersenandung. Dia tatap aku lembut yang lebih menakutkan daripada marah. Kita cuma mau yang terbaik untukmu, Adilo. Kita pastikan kau dapat bantuan yang kau butuh. Aku ke kamar, kunci pintu, taruh kursi di bawah handle. Aku berbaring, tatap langit-langit, rasakan dinding mendekat. Aku seperti hewan buruan yang mencium angin predator. Di bawah, mereka lihat kalender. Lihat ramalan cuaca. Tunggu badai. Tunggu Oktober. Rencana bukan hanya usir aku. Rencana hapus aku. Mereka harus pastikan saat aku keluar pintu, aku bukan korban. Aku kelihatan seperti bom yang akhirnya meledak. 2 minggu sebelum badai, Rino temukan celah di dokumen trust yang ayah bodoh tanda tangani. Klausa tentang ketidakmampuan dan risiko perilaku. Kalau penerima tunjukkan ketidakstabilan akut atau butuh perawatan residensial paksa karena narkoba, Wali Moyo dan Rino bisa ambil kendali penuh aset untuk kelola krisis. Lisensi mencuri tersembunyi di bahasa hukum. Mereka tinggal buat kekacauan. Logistiknya mengerikan sederhana. Rino sudah punya PIN kartu debit ayah, tanggal lahirnya. Tanggal 14 Oktober, 12 hari sebelum badai, penarikan mulai. Bukan sekali besar yang picu alarm, tapi pelan-pelan. Rep 2 juta di sini, rep 3 juta di sono. Penarikan diatur cukup jauh agar curiga tapi cukup dekat untuk masuk akal remaja naik sepeda. Rekaman jet tunjukkan sosok Hodie abu-abu. Tinggi 165 cm.
Rino 168 cm. Aku 155 cm. Wang hanya lapisan pertama. Mereka butuh alasan pencurian. Mereka butuh kebiasaan buruk. Bimo kasih properti, dia punya resep oji contin sisa dari cedera. Rino ambil botol, kupas label, sisakan cukup lengket agar kelihatan disembunyikan. Botol obat penghilang rasa sakit kelas tinggi dengan nomor dicoret bukan teriak salah paham. Itu teriak pecandu. Langkah jenius terakhir, jejak digital. Rino beli ponsel burner di toko elektronik sebelah desa. Dia buat kontak bernama Di. Lalu selama 3 hari dia panggung percakapan teks antara burner dan ponselnya sendiri. Burner pura-pura aku butuh uang lagi. Dia minta Jumat. Rino, Adilo, berhenti. Kau janji sudah selesai. Ayah akan tahu. Burner, aku tidak peduli ayah. Tutup aku sekali lagi. Kalau perlu aku curi dari dompetnya. Skrip seperti sinetron murahan. Tapi untuk ayah yang ketakutan dan lelah, itu seperti dokumenter. Gambar Rino sebagai pelindung putus asa dan aku sebagai pecandu yang jatuh. Moyo tidak sentuh uang, obat, atau ponsel. Dia jogo sidik jari bersih. Kontribusinya logistik. Dia pengawas jadwalku seperti sipir penjara. Dia tahu aku punya praktikum kimia Selasa Kamis, pulang jam pukul 4.30 sore. Ayah masuk jam pukul 5.30. Jendela 1 jam itu panggung mereka. Pagi 25 Oktober, Moyo tanya santai saat sarapan. Besok kau lembur di sekolah yo, Adilo. Aku jawab sambil kunyah roti. Odo kelompok belajar. Pulang sekitar jam 5. Bagus, kata Moyo sambil minum kopi. Dia tidak peduli nilai akademiku. Dia konfirmasi rumah kosong saksi antara jam 3 sampai 5. Sore 26 Oktober aku di sekolah, benar-benar bahagia. Aku baru dapat nilai kimia 98, tertinggi kelas. Guru tulis analisis luar biasa di merah. Aku lipat kertas rapi, masukkan tas. Aku rencana tunjuk ke ayah. Mungkin nilai 98 cukup bangunkan dia dari zombie. Sementara itu di kamarku, Rino buka laci bawah tempat kaos kaki musim dingin. Dia dorong gulungan uang rp 8 juta jauh ke belakang. Dia taruh botol obat di bawah kasur. Ponsel burner di sakunya, siap jadi bukti merokok. Aku pulang dengan langkah ringan. Angin sudah kencang, daun kering menyapet kaki, langit ungu memar. Aku beli KitKat di warung sudut dengan uang jajan sendiri. Saat masuk halaman, mobil Rino dan Bimo sudah parkir. Pintu depan terkunci. Aneh. Biasanya siang tidak terkunci. Aku pakai kunci. Rumah terlalu sepi. Udara berat, penuh listrik. Aku jalan ke tangga dan dengar suara mereka dari dapur. Sudah selesai, suara Bimo tak sabar. Sudah, bisik Rino tegang. Dia pasti percaya. Harus, kata Rino. Moyo bilang dia sudah di titik patah. Kita tinggal dorong. Aku beku, tangan di pegangan tangga. Aku kira mereka bicara pesta atau mobil baru. Malam ini akhir, kata Bimo. Dan uang masuk setelahnya. Rino desis. Dia pulang sebentar lagi. Mereka bicara tentang aku. Otakku 15 tahun tak bisa proses. Aku putuskan buat suara. Aku injak lantai keras dan teriak, aku pulang. Dapur langsung diam. Rino keluar ke lorong, muka merah, moto lebar. Oh, kau cepat. Aku tepat waktu, kataku gesertas. Ayah sudah pulang. Belum, kata Rino. Dia blokir pandanganku ke Bimo. Naik ke atas, Adilo. Langsung ke kamar. Aku angkat bahu.
Baiklah. Aku odoper. Aku naik tangga, pegang tali tas. Kamarku kelihatan normal. Aku duduk di kasur tepat di atas botol obat. Aku keluarkan kertas nilai 98, ratakan kerutan, sandarkan di meja agar ayah lihat pertama kali. Di luar tetes hujan pertama mulai jatuh. Langit hitam. Aku nyalakan lampu meja. Pintu garasi bergemuruh. Ayah pulang. Jantungku loncat. Aku ambil kertas nilai. Aku ingin lari turun sebelum Moyo mulai keluh. Aku buka pintu kamar dan dengar Rino menangis. Jeritan teatrikal. Aku tak mau bilang, ayah. Aku coba tangani sendiri. Aku coba lindungi dia. Ini opo? Suara ayah menggelegar. Di mana kau temukan? Di laci pakaian dalamnya, jerit Rino. Dan lihat pesan-pesannya. Ayah, lihat opo yang dia bilang ke bandar. Aku berdiri di puncak tangga, kertas nilai bergetar di tangan. Perutku jatuh. Realisasi dingin menyiram. Adilo, raung ayah. Aku turun selangkah, kaki gemetar. Ayah berdiri di bawah tangga. Satu tangan pegang segenggam uang 20 ribuan. Tangan lain pegang botol obat orange. Moyo berdiri di ambang ruang tamu, lengan silang, geleng kepala penuh kecewa. Rino duduk di anak tangga bawah, muka di tangan, bahu bergetar. Turun sini, koto ayah suara gemetar marah yang tak pernah kulihat. Bukan marah biasa, tapi ketakutan. Dia tatap aku seperti monster yang menyamar jadi anaknya. Ayah, aku dapat 98 di ujian, bisikku angkat kertas. Turun sini, teriaknya lempar uang ke lantai. Jangan bicara sekolah saat kau bawa ini ke rumahku. Aku turun. Aku jalan ke badai, tapi hujan luar tak odo opo-opo dibanding badai di foyer. Udara tak lagi bau rumah. Bau ozon dan penghakiman. Saat sampai bawah, lantai kayu dingin seperti rumah sendiri tarik kehangatan. Ayah berdiri di tengah karpet, dodo naik turun. Dia pegang botol begitu erat buku jarinya putih. Ayah, coba aku lagi suara gemetar. Aku tidak tahu itu opo. Sumpah. Jangan, katanya datar berat. Jangan bohong lagi. Aku tidak bohong. Aku di sekolah. Tanya Pak Guru. Aku ujian. Sementara aku ujian, Rino menangis dari tangga, suara tebal duka yang terdengar nyoto. Temanmu antar ini. Dia bilang kau berutang. Dia bilang kau janji bayar hari ini. Aku tatap Rino. Untuk sepersekian detik, dia intip lewat jari. Moto kami bertemu. Tak odo air moto. Tak odo sedih. Odo kilau dingin kemenangan. Aku tidak punya bandar, jeritku panik. Aku tidak pakai narkoba, ayah. Tolong lihat aku. Ini aku, Adilo. Ayah maju. Dia tidak angkat tangan. Dia tatap aku dengan lepas yang hancurkan aku. Seperti noda di karpet yang akhirnya dia bersihkan. Aku sudah coba, katanya rendah bergetar. Aku abaikan peringatan. Aku abaikan uang hilang dari dompetku karena kupikir kau cuma berontak. Tapi ini dia angkat botol. Narkoba di rumahku, dengan kakakmu di sini. Kau berbahaya, Adilo. Aku tidak lakukan. Pesan Odo di ponsel. Dia raung, aku lihat. Aku akan curi dari dompetnya kalau perlu. Itu yang kau tulis. Aku cuma dompet buat kau curi. Aku tidak tulis itu. Moyo geser di ambang dapur. Dia minum dari mug. Matanya tenang, amati seperti ilmuwan lihat tikus tenggelam. Gunawan, katanya lembut. Dia tidak akan mengaku. Pecandu tidak pernah mengaku.
Mereka manipulasi. Dia tatap aku hampir iba. Kalau kau benar-benar butuh bantuan, Adilo, kau akan belajar dari ini. Kau harus jatuh dulu sebelum naik. Kita memungkinkan kau dengan biarkan kau tinggal di sini. Ayah jalan ke pintu depan. Dia buka kunci dan tarik pintu. Suara badai langsung masuk. Angin melolong, hujan menyabet lantai foyer. Keluarlah, kata ayah. Aku beku. Opo? Keluarlah, ulangnya tunjuk kegelapan. Aku selesai. Aku cuci tangan. Kalau kau mau hidup seperti kriminal, hiduplah, tapi tidak di bawah atapku. Ayah, hujan deras. Dingin sekali. Polisi bisa urus kau, katanya. Atau dinas sosial. Aku tidak peduli. Keluar dari pandanganku. Aku tatap Rino. Dia sudah turunkan tangan, napas tertahan, tunggu klimaks adegan yang dia tulis. Aku tatap Moyo. Dia hanya minum teh. Aku tatap ayah. Aku cari keraguan. Tak odo. Hanya tembok kebenaran yang salah. Pergi, bentaknya. Aku tak gerak cukup cepat. Dia raih tali tas ranselku dan dorong. Bukan lempar kasar, cukup kuat buat aku tersandung melewati ambang. Sepatuku kena beton basah teras. Angin pukul seperti tinju, sedot napas dari paru. Adilo, aku balik raih kusen. Dia tatap aku terakhir. Jangan kembali sampai kau bersih. Lalu dia tutup pintu keras. Suara kunci geser lebih keras dari petir. Klik. Aku berdiri di teras, tatap kayu. Lampu teras nyolo, sorot hujan jatuh seperti tirai. Aku pukul pintu dengan tinju. Ayah, buka pintu, tolong. Tak odo gerak di lubang intip. Tak odo bayang di celah. Aku pukul lagi sampai jari sakit. Rino, hentikan. Bilang yang sebenarnya. Lampu teras berkedip lalu mati. Mereka bukan cuma kunci aku keluar. Mereka hapus mercusuar. Aku berdiri di kegelapan total. Panik mulai. Dingin dan tajam. Aku raih saku celono untuk ponsel. Tidak odo. Aku tepuk saku belakang, kosong. Aku ingat aku tinggal di meja dapur saat ambil air sebelum teriakan mulai. Aku tak punya ponsel. Tak punya jaket. Hanya kaos lengan panjang tipis, celana jeans, sepatu kanvas. Dan aku berdiri di tengah badai noraster. Aku turun teras. Angin hampir robohkan aku. Hujan beku, hampir es. Basah baju dalam detik, tempel ke kulit. Aku tak bisa tinggal di halaman. Kalau tinggal, aku beku. Aku harus gerak. Nenek Juniati tinggal seberang desa. Mungkin 6 kilometer kalau naik mobil. Kalau jalan kaki di badai, terasa seperti benua. Aku mulai jalan. Kepala tunduk, daguke dodo lindungi muka dari hujan menyengat. Tas ransel berat dengan buku pelajaran. Beban hidup akademiku sekarang hanya beban tarik aku ke bawah. Jalan desa bukit hijau kosong. Lampu jalan halo orangnya buram di kabut. Angin cambuk pohon, cabang jatuh ke jalan. Aku loncat saat ranting besar patah dekat. Suara seperti tembakan. Kakiku basah dalam 100 meter pertama. Sepatu kanvas tak guna lawan genangan. Setiap langkah ciprat air es. Jari kaki mulai mati rasa. Aku jalan opo yang terasa 1 jam, mungkin hanya 20 menit. Adrenalin konfrontasi hilang, diganti kelumpuhan hipotermia merayap. Aku mulai menggigil, gemetar hebat yang guncang seluruh tubuh. Gigi bergemeletuk sampai rahang sakit. Kenapa dia percaya dia? Pikiran itu putar seperti piringan rusak. Kenapa dia tidak tanya aku? Kenapa tidak cek?
Lampu depan mobil potong kegelapan depan. Aku berhenti, lambaikan tangan panik. Tolong, teriakku tapi angin robek koto sebelum keluar. Mobil perlambat. Sedan silver. Aku lihat siluet pengemudi pria. Dia melambat saat lewat. Aku maju ke jalan, harap menyolo di dodo. Tolong, cuma pinjam telepon. Pengemudi tatap aku. Wajahnya disinari lampu dashboard. Dia lihat gadis remaja basah kuyup jalan sendirian malam di badai. Lalu dia gas. Semprotan ban pukul kakiku gelombang air kotor beku. Aku lihat lampu belakang hilang di kabut merah. Dia tak mau terlibat. Dia pikir aku masalah seperti ayah. Seperti Kotomoyo, kalau lihat gadis sendirian malam, pasti pelarian. Pasti pakai narkoba. Teruskan sojo. Penolakan pukul lebih keras dari podo dingin. Aku tak terlihat. Aku sampah. Aku terus jalan tapi langkah lambat. Kaki seperti timah. Menggigil mulai berhenti. Aku ingat dari pelajaran kesehatan itu tondo buruk. Tubuh menyerah jogo panas. Aku belok ke Jalan Royonegoro 9, jalan utama hubungkan perumahan. Di sini lebih terbuka. Angin raung di ladang terbuka, hantam aku. Aku tersandung puing, tutup roda atau batu. Lututku kena kerikil bahu jalan. Rasa sakit panas tajam lawan mati rasa. Aku coba berdiri tapi lengan gemetar tak bisa dorong tanah. Istirahat sebentar, bisik suara di kepala. Tutup moto sebentar. Aku merangkak ke tiang tanda batas kecepatan. Aku duduk punggung ke tiang logam, tarik lutut ke dodo. Peluk tas ransel basah kuyup. Buku pelajaran pasti rusak. Nilai 98 di kimia larut jadi bubur. Hujan terasa kurang dingin. Hampir hangat. Itu bahaya. Aku tahu. Tapi aku tak peduli. Aku pejam moto. Suara badai pudar jadi dengung ritmis. Ayah, pikirku, maaf aku bukan anak yang kau mau. Aku tak dengar mobil mendekat. Aku tak lihat lampu sorot. Aku sadar dunia lagi saat pintu mobil dibanting. Hei. Suara wanita tajam, perintah, bukan teriak takut tapi tanya. Aku buka moto, kedip lawan sorot senter putih keras. Sosok berdiri di atasku. Dia pakai jas hujan kuning seperti pekerja konstruksi. Pegang payung besar tapi angin ancam balikan. Kau dengar aku, tanya wanita. Dia jongkok di depanku, arahkan senter jauh dari mataku agar lihat wajahku. Dia lebih tua, mungkin 60-an. Rambut pendek abu-abu bojo, wajah seperti ukir batu api. Matanya tajam, cerdas, secan aku cepat mengerikan. Dia lihat pupil melebar, bibir biru, tak odo jaket. Aku dingin, suaraku hanya serak. Yo, pasti, katanya. Dia tak merayu. Dia tak tanya aku baik-baik. Dia raih pergelangan tanganku, cek denyut. Jarinya hangat kering. Bisa berdiri? Aku geleng. Baiklah, katanya. Aku bantu. Namaku Budian. Aku masukkan kau ke mobil. Hangat di dalam. Dia angkat aku di bawah ketiak dengan kekuatan mengejutkan. Dia hampir seret aku ke kursi penumpang SUV pike masuk akal yang parkir bahu jalan dengan lampu hazard berkedip. Dia dorong aku masuk dan nyalakan heater maksimal. Panas mendadak seperti api bakar kulit. Budian masuk kursi kemudi. Dia tak langsung jalan. Dia keluarkan buku catatan dan pulpen dari konsol tengah. Dia tulis sesuatu. Lalu keluarkan ponsel. Dia tekan 3 angka. Ini Budian Mulyani, katanya ke telepon suara tenang profesional potong statis. Aku di Jalan Royonegoro 9 dekat Tandok 4. Aku punya remaja perempuan sekitar 15 tahun, hipotermia berat, kemungkinan syok.
Dia jeda dengar operator. Aku tatap dia terpukau. Dia tak panik. Dia kerja. No, koto Budian tegas ke telepon, moto meliri aku, catat tas basahku. Tidak odo tando kekerasan. Tapi kondisi cuaca buruk. Dia tutup telepon. Rumah sakit kabupaten siap. Kita jalan sekarang. Di rumah sakit, dokter tangani hipotermia dengan selimut hangat dan cairan saline. Budian duduk di samping ranjang, catat semuanya. Saat aku cukup kuat bicara, aku cerita semuanya, obat, uang, pesan, pengusiran. Budian tak ragu. Dia ambil laporan polisi malam itu. Kita akan gali lebih dalam, katanya. Ini bukan kasus biasa. 3 tahun kemudian saat aku 18 tahun dan dapat akses catatan keuangan ibu, aku temukan yang lebih buruk. Dana pendidikan dan asuransi sudah kosong. Ditandatangani dengan nomoku podo hari aku di sekolah. Tanda tangan palsu. Saat sidang pengadilan keluarga di pengadilan negeri, Pak Haris Kurniawan pengacaraku tunjukkan dokumen itu. Notaris Charles yang kehilangan lisensi karena penipuan, sepupu moyo. Ini bukan sekadar curi uang, koto Pak Haris. Ini konspirasi kendali hak anak di bawah umur. Budian bantu gali. Blake, Bimo, ditangkap di luar kota karena identitas curian. Dia buat kesepakatan, dia beri afidavit bahwa seluruh rencana dari Rino, tapi Moyo yang arahkan. Moyo bilang kita harus lakukan minggu ini. Moyo yang ajar tracing tanda tangan lewat jendela. Amplop biru dari ibu memberi petunjuk akhir, cek surat kuasa. Ibu tak pernah buat surat kuasa abadi karena mau pengadilan awasi. Kalau ada dokumen beri kontrol unilateral sebelum dewasa, itu palsu. Cek saksi. Cek notaris. Penipuan benci kekosongan, selalu tinggalkan jejak. Kami temukan email booking notaris dari akun Gmail Moyo. Moyo yang pesan, bayar dengan kartu kreditnya, minta datang jam 9 pagi saat semua di sekolah dan kerja. Moyo yang guru tracing tanda tangan. Moyo bukan ibu tiri jahat biasa. Dia penjahat kerah putih yang nikah dengan korban. Ayah hanya umpan. Di sidang, hakim jatuh sidang. Saya beri hak asuh permanen ke nenek Juniati. Hak orang tua Gunawan Wijaya ditangguhkan. Transkrip dikirim ke kejaksaan untuk penipuan, pemalsuan, dan pengabaian anak. Rino jerit, ini salahmu. Kau selalu masalah. Tapi hakim hentikan. 3 tahun lalu nenek Juniati meninggal. Dia tinggalkan aku gelar kuliah lunas, warisan kecil, dan pelajaran bertahan perang. Aku 28 tahun sekarang. Aku analis risiko senior di perusahaan besar Jakarta. Aku pakai blazer mahal. Aku nyetir sedan sendiri lunas. Hujan lagi turun gerimis ringan yang cuci debu tanda jalan. Pas. Cerita mulai di hujan, hari ini aku akhiri di hujan. Aku masuk kamar 304 panti perawatan sejahtera. Bau antiseptik dan bunga layu. Ayah Gunawan Wijaya berbaring di ranjang, kecil. Pria yang blokir pintu 13 tahun lalu hilang, diganti sosok rapuh pasang oksigen. Dia buka mata saat aku masuk. Adilo, desahnya. Kau datang. Aku dapat suratmu, kataku. Aku tak duduk. Aku berdiri di kaki ranjang, jaga jarak fisik dan emosional. Dia tunjuk nakas lemah. Odo sesuatu untukmu. Perawat taruh di laci. Aku buka laci, ambil amplop manila tebal. Ini kebenaran, koto ayah suara tipis seperti kertas robek. Setelah sidang, aku tak cerai Moyo. Aku tahu kau benci aku karena itu, tapi aku tak bisa. Dia ancam ungkap semuanya, utang, penggelapan pajak yang dia buat atas nomoku tanpa sepengetahuanku. Dia jebak aku.
Aku buka amplop. Di dalam akta hibah, sudah dieksekusi, dinotarisasi, didaftar 3 hari lalu. Rumah bukan bagian warisanku lagi, bisik ayah. Aku transfer. Rumah itu milikmu, Adilo. Sudah milikmu sejak Selasa. Aku tatap dokumen. Rumah tempat aku diusir. Rumah tempat Rino fitnah aku. Rumah yang moyo ubah jadi benteng. Kenapa, tanyaku. Karena ini satu-satunya cara aku perbaiki, katanya. Aku tak bisa kembalikan masa remajamu. Aku tak bisa hapus malam badai. Tapi aku bisa beri kau kuasa putuskan siapa tinggal siapa pergi. Dia batuk basah berderak. Maaf, Adilo. Aku pengecut. Aku biarkan mereka sakiti kau karena takut sendirian. Dan akhirnya aku mati sendirian juga. Kau belum mati, kataku lembut. Cukup dekat, katanya. Lakukan yang harus kau lakukan. Aku masukkan amplop ke tas. Terima kasih untuk ini. Aku maafkan kau, ayah. Tapi aku tak bisa jadi anakmu lagi. Bagian itu hilang. Dia angguk, air mata bocor dari sudut mata. Aku tahu. Tutup pintu saat kau keluar. Aku tinggalkan dia. Aku tak balik. Aku masih punya satu tempat. Aku nyetir ke jalan desa Bukit Hijau. Rumah kelihatan somo. Siding abu-abu. Semak liar. Tapi ada Volkswagen Beetle kuning cerah di halaman, mobil Rino sekarang tua berkarat tapi masih odo. Sedan moyo parkir di belakang. Aku parkir di jalan. Aku ambil tas. Aku cek ponsel pastikan salinan digital akta bisa diakses. Aku jalan ke halaman. Hujan makin deras, genderang di payung. Aku tak ketuk. Aku pakai kunci yang ayah sertakan di amplop. Kunci klik. Aku dorong pintu. Bau poles lemon hilang, diganti rokok basi dan makanan siap saji. Siapa? Suara Rino panggil dari ruang tamu. Bu, pengacara telepon belum. Aku masuk ruang tamu. Rino duduk di sofa nonton reality show. Dia 32 tahun tapi kelihatan lusuh. Muka bengkak, rambut tak dicuci. Moyo duduk di meja makan, dikelilingi tagihan, rokok nyolo di asbak. Mereka beku saat lihat aku. Adilo, Rino buru-buru duduk tegak. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tak boleh di sini. Perintah penahanan sudah habis, kataku tenang. Tapi kau tetap tak diterima. Moyo berdiri pelan, moto menyipit. Keluar dari rumahku, desisnya. Aku akan panggil polisi. Silakan, kataku. Aku senang budian, sekarang Kapolres datang. Opo maumu, bentak Rino. Kau datang pamer. Ayah sedang sekarat dan kau muncul sekarang. Aku baru dari melihat dia, kataku. Dia beri aku sesuatu. Dia tak punya uang lagi buat kau, Moyo meludah. Kami sudah cek. Rekening kosong. Aku tahu, kataku. Kalian kosongkan seperti kalian coba kosongkan milikku. Aku jalan ke meja makan. Moyo mundur seolah takut aku pukul. Aku tak pukul. Aku taruh salinan akta di atas tumpukan tagihan. Ini opo? Moyo tatap bawah. Dia baca judul. Mukanya abu-abu. Ini akta hibah, jelasku pakai suara profesional yang aku pakai saat bilang mereka akan dituntut. Gunawan Wijaya transfer hak rumah ini ke Adilo Wijaya Selasa lalu. Sudah tercatat. Pajak lunas. Itu mustahil, kata Rino jalan mendekat. Dia tak bisa. Ini rumah kami. Bukan lagi, kataku. Ini rumahku dan aku nol toleransi penghuni liar. Kau tak bisa usir kami, Moyo jerit,
kendali hancur. Aku istrinya. Aku punya hak. Kau punya hak atas warisannya, koreksiku. Tapi rumah ini bukan bagian warisan milikku. Dan karena tak ada perjanjian sewa, kalian melanggar. Rino tatap aku moto lebar panik sama seperti di ruang sidang 13 tahun lalu. Adilo, tolong. Aku tak punya tempat. Bimo tinggalkan aku. Aku punya utang. Kau tak bisa lempar kami ke jalan. Kenapa tidak, tanyaku. Lagi hujan. Bukan tradisi keluarga. Kita keluarga, Rino menangis. Tidak, kataku. Kita kerabat. Keluarga lindungi. Kalian berdua parasit. Aku lihat jam. Aku punya kru ganti kunci 2 jam lagi. Kalian punya waktu sampai itu packing yang bisa dibawa. Moyo rebut kertas dan robek jadi 2. Aku tak pergi. Kau harus seret aku keluar. Aku tak berkedip. Aku raih tas, keluarkan kertas lain di kop surat kantor polisi. Kukira kau bilang begitu, kataku. Jadi aku mampir kantor polisi di jalan. Ini pemberitahuan resmi keluar disertai perintah siaga sipil. Petugas parkir di ujung jalan. Aku bilang beri aku 10 menit tangani secara sipil. Kalau aku tak kirim SMS dalam 3 menit, mereka masuk dan usir paksa. Moyo lihat jendela. Dia lihat mobil patroli idle di pinggir. Perlawanan keluar darinya. Dia ambruk ke kursi, tiba-tiba tua dan kalah. Rino mulai menangis. Tapi kemono kami pergi. Aku lihat sekeliling ruangan. Aku lihat titik di karpet tempat ayah berdiri 13 tahun lalu. Aku lihat tangga tempat Rino panggung air moto palsu. Aku lihat dapur tempat Moyo rencanakan kehancuranku. Aku rasakan tak odo. Tak marah, tak menang, hanya sensasi dingin bersih neroco akhirnya nol. Aku tak peduli, kataku tunjuk pintu. Keluarlah. Koto-koto itu menggantung berat mutlak. Mereka tak debat. Mereka tak lawan. Mereka lihat tatapanku, tatap wanita yang pegang semua kartu dan tahu persis cara main. Moyo naik atas packing tas. Rino ambil tas tangan dan lari keluar pintu, menangis ke mobil kuning karatnya. Aku berdiri di ruang tamu sendirian. Aku dengar suara mereka pergi, resleting koper, pintu mobil dibanting. Saat mobil terakhir pergi, aku jalan ke pintu depan. Aku keluar ke teras. Hujan makin deras, cuci halaman bersih. Aku tarik napas dalam. Udara segar. Bau hidupku. Aku balik, tatap rumah sekali lagi. Aku tak akan tinggal di sini. Aku akan jual. Aku ambil uangnya dan buat dana beasiswa untuk anak-anak yang diusir dari rumah. Aku ubah monumen pengkhianatan ini jadi tangga untuk orang lain. Aku raih handle. 13 tahun lalu pintu ini dibanting di muaku. Hari ini aku yang pegang kunci. Aku masuk dan tutup pintu pelan tapi tegas. Badai akhirnya selesai.